wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Aryo atas paparan pembukaannya, Pak. Salam kenal, Bapak. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat pagi untuk Bapak Dr. Ahmad Fatoni selaku Ketua Pusat Riset Mikrobiologi Terapan BRIN, serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Jadi hari ini saya akan sedikit sharing sebenarnya terkait dengan extremophiles gitu. Mungkin saya izin share screen dulu Bapak Ibu sekalian. Saya udah bisa share screen kah? Oke. Sudah tampil ya, mohon maaf Bapak Ibu. Sudah Pak, sudah Lidi. Okay. Sudah mungkin Bapak. Bisa di share screen. Ya. Oke, ya. Oke, jadi hari ini insya Allah saya akan sharing sedikit terkait dengan extremophile microbial diversity as a roadmap for biodiscovery of novel industrial enzyme from Indonesian extreme habitats. Jadi saya disclaimer dulu di awal, saya akan menyampaikan lebih ke biodiversity dari extremophile research yang ada di Indonesia. Nanti untuk enzimesnya akan di-emphasize oleh Bu Vina gitu. Jadi sebenarnya ada 5 topik breakdown yang akan saya sampaikan, akan saya sharing pagi ini. Yang pertama saya akan sedikit sharing tentang introduction terkait dengan bidang extreme microbiology. Mulai dari basic biology-nya sampai bagaimana sebenarnya bidang ini bisa diaplikasikan untuk menjawab tantangan-tantangan di bidang bioteknologi. Kemudian di bagian kedua saya akan mengulas sedikit tentang microbial dark matter. Nah, microbial dark matter ini sudah menjadi pembahasan yang sangat hangat di para microbiologis di dunia, terutama karena banyaknya microbial diversity yang sebenarnya uncultured. Tapi ketika dengan adanya perkembangan NGS, kita bisa melihat sebenarnya mereka itu ada dan sangat berpotensi. Sehingga saya akan bahas sedikit bagaimana sebenarnya para peneliti mulai mengembangkan strategi untuk mengkultivasi dari MDM ini. Di bagian ketiga, saya akan sedikit bahas tentang bagaimana aplikasi dari acidophile, alkalifile, serta industrial extremosome yang dihasilkan dari kedua kelompok extremophile ini. Kemudian saya akan bergerak ke thermophile, dan terakhir saya akan sedikit mereview terkait dengan perkembangan research extremophile di Indonesia dari past, present, dan future directions. Oke, jika kita bicara tentang extremophile, apa itu extremophile? Ketika kita bicara makhluk hidup ini, ekstrem itu pertama kali saya ingin sampaikan itu relatif. Karena seperti kita rasakan sendiri, kalau misalkan satu bakteri, bakteri yang hidup di sumber air panas. Nah, untuk extremophile-nya itu tidak panas, karena dia adalah rumahnya dia. Tapi kalau untuk E. coli, dia mati di situ. Jadi di sini lagi ekstrem adalah relatif bergantung dari bagaimana kita melihat dari sudut pandang mana. Jadi secara umum extremophile ini disebut sebagai extreme living organism, yaitu satu organisme tidak hanya mikroba, di sini bisa jadi ada eukariot juga, di sini eukariotik kayak tardigrade, seperti tardigrade itu yang dia juga hidup di lingkungan ekstrim. Sebenarnya extremophile ini dia bukannya organisme yang terpaksa hidup di habitat ekstrim, tapi dia memang suka hidup di tempat ekstrim. Artinya kalau kita taruh di tempat yang tidak sesuai dengan ekstremitas yang dia suka, dia akan mati karena dia akan memiliki perbedaan dari temperatur optimumnya. Nah, di sini di sebelah kanan kita melihat bahwa physical extremes yang bisa dilihat ada temperatur, tekanan, radiasi, serta juga bisa dilihat dari adanya variasi dari parameter geochemical, ada pH, desikasi, ada redox potential, dan juga di sini dari nutrien. Itu kita bisa melihat kalau misalkan satu danau dia itu tidak pernah ada kehidupan sebelumnya seperti di gurun Sahara. Nah, itu danaunya sebenarnya dia adalah low nutrition atau oligotrophic. Nah, di sini banyak extremophile yang juga bisa kita temukan. Nah, ini saya akan sharing sedikit, ini satu slide yang menarik dari Merino et al. 2019, Extremophile and their home sweet home. Jadi yang menurut kita itu ekstrim, tapi menurut mereka adalah tempat yang nyaman buat mereka bisa berkembang hidup. Nah, jadi ketika kita tanya, bayangan kita sebenarnya habitat ekstrim itu apa saja yang ada gitu. Itu
70% dari lingkungan yang ada di dunia ini adalah habitat ekstrem, mulai dari polar ice, dari mulai kutub utara, permafrost, tundra di bagian Skandinavia, polar region, sampai di deep sea, di laut dalam. Di laut dalam pun yang kita pikir hanya ada dasar laut yang rata, di sini dia ada sebenarnya berbagai macam niche atau relung kehidupan yang berbeda-beda, seperti ada hydrothermal vents atau vulkano bawah laut, ada juga deep sea anoxic lakes atau brines di sini. Nah, ini bergeser dia sedikit saja, keadaan fisikokimia sudah berbeda, sehingga akan menyebabkan perbedaan biodiversity yang sangat masif. Kemudian kalau kita naik dari dasar laut sedikit saja, di sini ada shallow hydrothermal vent, naik ke daratan, kita memiliki sumber air panas, gitu ada fumaroles, hot spring, dan mud volcano. Seperti kalau kita lihat di Indonesia ada Lapindo, contohnya, dan ada Bludukuwu. Kita naik ke atas di puncak gunung itu ada yang namanya kaldera. Nah, di kaldera ini juga dia karena banyak sulfur di sana, maka kondisi ekstrim yang terjadi di sana adalah pH rendah dan suhu tinggi. Nah, bergeser ke sebelah kanan, kita ada gurun. Gurun juga di sana juga banyak ekstremophile yang bisa kita dapatkan, terutama ekstremophile yang dia tidak suka kalau kita kasih air banyak gitu. Selain dari lingkungan alamiahnya, ekstremophile juga bisa kita temukan banyak di site-site yang man-made. Artinya dari situs-situs yang dia itu terkontaminasi karena aktivitas antropogenik. Misalkan ada nuclear contaminated site, kemudian juga ada lahan bekas tambang yang harus direklamasi. Mereka itu tempat-tempat ini pun merupakan dikategorikan sebagai tempat-tempat ekstrim yang bisa kita explore untuk mendapatkan extremophiles. Oke, bicara tentang extremophile, kita tidak akan terlepas dari klasifikasi dari extremophile itu sendiri, karena akan banyak sekali pengelompokan dari extremophile bergantung dari sebenarnya ekstremitas, parameter ekstremitas apa yang dia itu berada pada kelompoknya. Di sini kita bisa amati, contohnya ada acidophilic. Acidophilic itu adalah extremophile yang dia suka hidup pada lingkungan dengan pH rendah. Ada alkalifilik, yaitu kebalikannya, dia suka hidup pada pH tinggi, pada pH basah. Ada halophile. Halophile itu dia mikroba kelompok extremophile yang dia suka hidup pada kadar garam tinggi. Ada metalophile. Metalophiles itu adalah mikroba yang suka hidup pada kadar heavy metals atau logam berat yang tinggi, misalkan di daerah pertambangan tadi contohnya, atau di dasar laut. Kemudian ada psychrophile, di kutub utara dia suka hidup pada lingkungan dengan suhu rendah. Ada radiophiles. Radiophiles itu kelompok mikroba extremophile yang suka pada hidup dengan daerah paparan radiasi yang tinggi. Contohnya yang paling populer adalah Deinococcus radiodurans, yang bakteri yang ditemukan pertama kali secara tidak sengaja pada saat proses sterilisasi makanan kaleng. Dan ada thermophiles yang suka pada hidup temperatur tinggi, serta xerophilik, yaitu yang suka hidup pada daerah dengan kadar air yang rendah. Jadi kalau kita lihat di sini, pengelompokan extremophile ini secara garis besar dikelompokkan berdasarkan karakter ekstrimnya. Dia dimasuk dalam kelompok mana, gitu. Nah, jadi di sini saya sampaikan juga ada yang namanya the extremist above the bar. Jadi tadi kita sampaikan ada nih yang namanya acidophile. Nah, ternyata ada juga yang disebut sebagai hyperacidophile atau extreme acidophile. Nah, itu artinya adalah yang ekstrem dari yang paling ekstrem. Contohnya misalkan kemudian di other side of the hand ada lagi hyperalkalifile. Hyperalkalifile itu adalah alkalifilik sejatinya, cuman dia prefer pada pH yang lebih dari 11 di sini. Begitupun dengan hyperthermophile, artinya segala sesuatu yang dilabel dengan hyper atau ekstrim, bla bla bla, itu artinya dia adalah the extreme above the bar. Jadi di sini
bergantung ketika mau eksplorasi industri, kira-kira proses industri kita butuh tahan pada suhu berapa misalkan. Kalau pada suhu 80, maka kita harus carinya hyperthermophile, bukan thermophile. Jadi mungkin demikian apa namanya analoginya. Ya, jadi kalau kita melihat pos dalam pohon Phylogeny terbaru, kita bisa melihat di sini bahwa sebenarnya sangat sedikit sekali tipe extremophile yang hanya single thermophile-nya. Contoh, di sini ada Deinococcus. Deinococcus ini kalau kita lihat dari labelnya, dia itu radiation resistant yang biru, dan yang kuning dia itu adalah acidic resistance. Jadi di sini sebenarnya sebagian besar dari extremophile itu sejatinya adalah polyextremophile. Artinya mereka itu tidak hidup hanya pada satu parameter lingkungan tertentu. Jadi mereka itu hidup pada multiple stress pada sejatinya. Sehingga dia disebutnya kebanyakan adalah polyextremophile. Sebagai contoh misalkan mikroba yang hidup pada sumber air panas yang sumber mineralnya adalah sulfur atau terpentin. Mereka dia harus hidup bukan hanya bisa tahan hidup atau suka hidup pada suhu tinggi, tapi mereka juga harus hidup pada pH rendah misalkan karena adanya disposisi dari sulfur di alam yang menghasilkan hidrogen sulfida. Artinya mereka harus bertahan hidup sedemikian rupa, mengembangkan kemampuan adaptasinya agar mereka bisa hidup pada multiple stressor. Nah, disinilah yang disebutnya sehingga tidak ada sebenarnya extremophile yang tunggal betul-betul dia hanya tahan pada satu stressor. Dan itu terbukti setelah adanya whole genome sequencing mengamati semua persebaran dari gen-gen resistance. Ini ada paper dari Merino juga yang menyampaikan terkait dengan limit dari masing-masing extremophile yang pernah di-report dan sudah berada dalam pada keadaan pure culture. Contohnya di sini Picrococcus oshimai itu satu archaea yang bisa hidup sampai pH minus 0,06 di sini. Kemudian ada juga suhu tertinggi yang bisa ya di report di tahun 2019 itu satu archaea yang bisa hidup sampai pada suhu 122 derajat Celcius. Jadi di sini sekarang scientist itu tertarik untuk mengelompokkan sebenarnya pada batas maksimum seperti apakah setiap extremophile ini mereka bisa sustain. Sehingga nanti ketika kita mau eksplorasi, kita bisa memastikan, oke, kalau industri saya harus running pada enzim pada pH sekian, contohnya, maka tipe ekosistem eksplorasi. Kalau korelasinya seperti itu. Di sini juga ada contoh lagi, mungkin saya kan citasinya di sini. Jika rekan-rekan ingin membaca lebih lanjut papernya, ini sangat-sangat menarik. Di sini menyampaikan satu table yang menyajikan physiological requirement dari masing-masing tipe extremophile dan di mana kita bisa mendapatkan mereka kira-kira. Nah, apa sebenarnya research di extreme environments ini sangat menarik gitu. Ada dua sebenarnya faktor yang bisa kita soroti. Pertanyaan sesederhana sebenarnya what are the limits of life on Earth. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya batas bawah dan batas atas dari kondisi fisikokimia yang bisa mensupport kehidupan di dunia ini. Sehingga understanding microbial life in extreme habitat itu menjadi sangat penting untuk memahami limit of life on Earth. Nah, selain kita bisa memahami asal-usul kehidupan yang sangat menarik dipelajari oleh para evolutionary biologists, kita juga bisa mengetahui bahwa banyak dari extremophile ini bisa memproduksi novel compound yang bisa berguna, contohnya enzim di sini untuk industri antibiotik, bahan baku kosmetik, pigmen dan sebagainya. Dan selain itu mempelajari extremophile ini kita juga bisa mendapatkan insight terkait dengan apakah mungkin kehidupan ekstraterestrial itu betul-betul ada. Jadi organisme mikroba extremophile ini banyak dijadikan sebagai model untuk kita mempelajari kehidupan atau bidang astrobiologi sekarang yang sedang berkembang.
ada 2 papers yang sebenarnya sangat menarik untuk bisa dibaca gitu. Yang pertama ini ada dari Schroeder tentang What We Learn from Extremophiles. Di sini ini paper ini menyajikan sedikit bacaan yang sangat ringan bagi kita yang bukan membidangi Extremophiles dan ingin mengetahui kira-kira apa sih yang bisa kita manfaatkan dari organisme ini. Kemudian ada paper yang di bawahnya yaitu terkait dengan sustainability dari penggunaan extremophile untuk pengembangan bioindustri. Ini menurut saya 2 paper yang sangat recommended untuk bisa dibaca. Oke, tadi saya sempat sampaikan kalau extremophile itu selain kita bisa menjadikan extremophile sebagai model untuk mempelajari kehidupan, asal-usul kehidupan, dan juga kita bisa mempelajari bagaimana kemungkinan adanya kehidupan di ekstraterestrial, misalkan. Di sini juga yang menarik, justru yang paling banyak dieksplor adalah kemampuan dari extremophile ini dalam menghasilkan berbagai macam compound yang super. Contohnya di sini, ini adalah diagram yang saya rasa bisa menggambarkan secara utuh kira-kira kalau kita melakukan eksplorasi di habitat ekstrim, kemudian dengan adanya perkembangan omics teknologi, kita bisa mendapatkan extremophile bakteria dan kita bisa mensequence seluruh materi genetiknya. Jika setelah itu kita bisa merekayasa sistemnya dengan biologi sintetik, ataupun di native strain-nya kita bisa menguji apakah strain-strain tersebut bisa menghasilkan produk yang kita inginkan. Nah, aplikasi di bidang apa saja itu banyak sekali. Untuk industri produksi pure chemical compound, atau untuk produksi biofuel, untuk pengurai limbah, untuk penghasil antibiotik, biopesticide, kemudian proses-proses di industri pangan, ini extremophile sudah sangat memegang peranan yang sangat-sangat masif gitu. Oke, ini saya akan sedikit memberikan gambaran terkait dengan apa sebenarnya itu extremozymes dan apa perbedaannya dengan enzim-enzim yang kita sudah pakai, yang sudah kita kenal dalam proses industri saat ini. Jadi kalau kita lihat yang bagian tengah itu adalah conventional biocatalysis. Jadi proses-proses biokatalisis yang secara umum kita kenal itu terjadi pada suhu yang dia normal, mesophile, dari 20 sampai 37 derajat. pH-nya juga dia tidak tidak ekstrim. Jadi pada pH 5 sampai 7 ini sebenarnya di industri yang ada gitu sebenarnya kondisi ini tuh tidak memungkinkan untuk banyak industri berjalan dengan baik atau dengan mudah gitu di sini. Jadi kita membutuhkan extremozymes atau enzim yang didapatkan dari organisme extremophil ini untuk bisa menjalankan berbagai macam reaksi kimia untuk pembuatan bioproduction dari new product gitu yang bisa bertahan enzim ini pada harsh condition, pada kondisi yang betul-betul dukung pada kondisi industri. Misalkan dia, kalau kita punya reaktor, kita heat up reaktor kita sampai suhu 60 derajat, jika kita menggunakan enzim konvensional, maka enzim itu sudah terdenaturasi. Nah, beda cerita kalau kita menggunakan enzim dari thermophile. Contohnya seperti itu. Oke, jadi di sini terkait dengan pemilihan enzim apa yang kira-kira akan kita gunakan dan kira-kira kita mendapatkan pada pH berapa, ini kita harus betul-betul plotting sesuai dengan proses bioproses yang akan kita lakukan. Kira-kira reaktor kita akan set pada suhu berapa dan pada pH berapa gitu kira-kira. Contohnya di sini kalau kita ingin melakukan produksi dari satu enzim yang digunakan untuk produksi biodeterjen, maka kita harus memiliki enzim yang tahan pada suhu kira-kira sampai 37 sampai 45 dengan pH sekitar 10 sampai 12. Kemudian jika kita ingin membuat satu enzim untuk pengawetan pangan, maka kita harus mentargetnya pada pH cenderung rendah dan pada suhu yang cenderung rendah.
Jadi ini adalah diagram yang bisa dijadikan acuan untuk kira-kira enzim apa nih pada kondisi physicochemical seperti apa yang ingin kita target. Kalau PCR, kita ingin enzim PCR, kita jelas di sini kita butuh enzim yang dia temperaturnya tinggi gitu di sini. Nah, sehingga kita bisa mentarget kelompok ekstremofil mana yang akan kita ambil. Jadi tadi sudah diamati terkait dengan plotting faktor fisikokimia terkait dengan enzim. Di sini ada satu diagram yang saya sangat suka dari Akanbi et al. 2020 terkait dengan aplikasi dari ekstremozyme ini di dunia pangan. Jadi ada 4 enzim sebenarnya yang kita sudah ketahui bersama, ada protease, karbohidrase, esterase, dan lipase yang sangat bermanfaat untuk industri pangan. Contohnya saya ambil satu, akan jelaskan contohnya untuk enzim protease. Enzim protease itu banyak dipakai untuk industri pengempukan daging, contohnya meat tenderization. Kemudian ada juga enzim protease yang digunakan di sini untuk mendegrade recalcitrants, contohnya keratin, limbah-limbah, misalkan limbah untuk penguraian dari bulu-bulu industri ayam yang pemotongan ayam itu bisa dipakai. Kemudian kalau untuk karbohidrat, kita tahu kalau kita produksi jus, kita harus melakukan klarifikasi dari jus. Jusnya kita harus beningkan, kita pisahkan dari patinya. Itu digunakan juga enzim dari asidi termofil. Dan banyak jenis enzim lain yang digunakan sudah banyak digunakan di industri pangan. Oke. Sekarang saya akan moving sedikit ke terkait dengan tahapan-tahapan yang digunakan sebenarnya yang akan kita tempuh dalam screening, pencarian, dan produksi dari ekstremozyme baru dari environmental sample. Jadi ada empat fase sebetulnya yang bisa kita ikuti, yaitu adalah pertama tahap discovery, di mana kita mengumpulkan, mengkoleksi environmental sample dari extreme sites, dari extreme habitats. Kita bisa langsung menggunakan pendekatan culture dependent. Di sini kita langsung mengisolate microbes-nya, extremophiles-nya, atau kita bisa langsung melakukan metagenomic, mengekstraksi environmental DNA, kemudian bisa menganalisis dari data metagenomiknya. Kemudian di sini tahap kedua, tahap development-nya yang bergerak di natural product, biasanya langsung menggunakan strain yang didapatkan dari alam, atau teman-teman yang bergerak di bidang genetic engineering mulai melakukan percobaan untuk cloning, rekombinan, dan ekspresi enzim biasanya di heterologous host di sini. Dari gen-gen yang mengkode produk yang kita inginkan. Kemudian masuk ke tahap ketiga, yaitu adalah optimasi dari culture conditions-nya untuk melakukan quality control pada skala yang lebih tinggi, sehingga di tahap akhir harapannya kita bisa memproduksi extremozymes dalam skala komersial. Oke, bicara tentang extremozymes, tadi sudah saya sempat sampaikan di awal bahwa extremophilic microorganisms ini dia dapat kita kelompokkan berdasarkan karakteristik ekstremitas yang mereka miliki, pun terkait dengan extremozymes yang mereka hasilkan. Jadi di sini jika kita butuh enzim untuk industri yang butuh tahan panas, kita ambil enzim-enzim dari thermophilic gitu. Kalau untuk melakukan misalkan penguraian limbah pertambangan, untuk mengatasi acid mine drainage di lahan bekas tambang reklamasi, maka kita butuh enzim-enzim yang digunakan untuk proses bioremediasi dari acidophile. Contoh lain yang ingin saya soroti di sini adalah jika kita ingin membantu proses clean up, meningkatkan kualitas lingkungan yang sudah tercemar oleh radiasi nuklir, maka kita bisa untuk memanfaatkan radiofilik untuk melakukan bioremediasinya. Pada sejatinya, jika bisa saya wrap up sedikit di sini, extremozymes yang dihasilkan oleh tipe-tipe spesifik dari extremophile ataupun polyextremophile itu memiliki aktivitas yang berbeda-beda bergantung target industri kita apa yang mau kita target. Oke, di sini saya ingin membahas sedikit tentang our skewed view of the microbial world. Jadi kita ini ketika bicara tentang microbial diversity, kita akan selalu excited bahwa banyak sekali ternyata
microbial diversity yang belum dieksplor baik di Indonesia maupun di dunia. Jadi ada satu apa ya, terms gitu ya yang disebut the Great Plate Anomaly. Jadi sebenarnya apa sebenarnya the Great Plate Anomaly ini? Jadi ini akan muncul istilah yang disebut dark matter. Jadi microbial dark matter. Jadi banyak sekali sebenarnya microbes yang belum bisa di-culture. Dikatakan hampir 99% unculturable di sini. Nah, padahal kalau misalkan kita lihat dari data shotgun metagenomic dan kita sequence genomnya itu dari environment, itu mereka kalau bisa kita dapatkan tangible strand-nya, itu mereka akan sangat berpotensi untuk dijadikan microbes untuk bahan baku industri, misalkan untuk produksi enzim contohnya. Jadi